Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna bersama TV 10 hadir untuk Anda dalam program Bincang Psikologi. Nah, di kesempatan kali ini saya kembali ke Padepokan Patrap Surakarta menjumpai psikolog kita. Ada Pak Setio Purwanto, beliau adalah seorang psikolog sekaligus juga dosen psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita menjumpai kembali ini Pak, sahabat TV 10 untuk berbagi informasi, mengedukasi juga, terutama yang kaitannya dengan ilmu psikologi ya Pak ya. Iya. Nah, kita juga mengundang nih sahabat TV 10 untuk curhat. Apapun yang Anda hadapi permasalahannya silahkan. Nanti siapa tahu bisa psikolog kita uraikan apapun masalah Anda. Silahkan WhatsApp di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selain itu juga, ini kan sudah mau tahun 2025 ya Pak ya? Ya, biasanya betul. Padepokan Patrap Surakarta itu menyediakan kalender. Iya. Nah, ini tahun Allah. depan ini, tahun depan. Untuk tahun depan berarti sudah dicetak ini ya Pak ya? Sudah proses. Sudah proses cetak. Berarti ini juga bisa dibagikan untuk sahabat TV 10. Insya Allah. Nah, ada kalender dari Padepokan Patrap Surakarta, kalender tahun 2025. Jadi ini souvenir yang awet ya Pak? Awet setahun. Setahun, nggak habis-habis. Untuk mendapatkannya bagaimana Pak? Bisa datang langsung ke Bisa Padepokan. datang langsung ke Padepokan Patrap Surakarta atau hubungi nomor yang tertera ya Pak ya di layar. Ya, boleh. Ini Anda juga bisa untuk mendapatkannya, bisa dikirim Pak. Kalau Solo sebaiknya ke sini aja. Kalau Solo Raya sebaiknya ke sini aja. Iya. Padepokan Patrap Surakarta di Maps ada ya Pak ya? Ada. Oke, baik, gratis ya. Gratis. Betul, gratis itu dia kalendernya. Silahkan. Pengen tahu mungkin hari liburnya apa aja kan di tahun 2025. Kayak saya juga penasaran Pak, nyari kalender itu yang hari Senin sampai Sabtu libur, Minggu gajian gitu. Wah, itu. Waduh. Cepet habis nanti itu. Sahabat TV 10, kali ini kita akan ngomongin tentang satu problem yang ada sebagian di antara Anda juga mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh beberapa orang tua juga Pak. Banyak postingan, banyak apa ya namanya ya, di media sosial ada, di YouTube ada. Pokoknya postingan yang menampilkan gaya parenting ideal. Wis, menjadi orang tua yang sempurna, parentingnya harus A sampai Z gitu ya Pak ya. Standarnya seperti itu, menjadi orang tua yang ideal. Nah, ini justru semakin membuat kita terbebani sebagai orang tua. Jadi kayak gini ya, wah aku belum seperti itu, berarti aku belum menjadi orang tua yang baik ya, belum menjadi orang tua yang sempurna ya untuk anakku. Nah ini dia, mengatasi tekanan menjadi orang tua yang sempurna. Sebenarnya gimana sih Pak? Maksudnya perlukah parenting itu atau menjadi orang tua itu menjadi orang tua yang sempurna? Ini kan semakin bertambah ini orang semakin pinter gitu ya. Ada yang gaya parentingnya begini, idealnya begini, tapi kita sendiri merasa belum. Perlu nggak sih sebenarnya? Iya. Gaya parenting sempurna. Untuk motivasi perlu ya. Untuk motivasi. Iya. Jadi untuk menuju sempurna itu saya kira semua orang memang sebaiknya. Ini sebaiknya. Memang harus ada standar yang lebih tinggi dari apa yang kita mampu gitu. Dan nantinya disitulah kita akan membuat sebuah perubahan-perubahan di dalam proses pendidikan. Kalau ada tujuan, ada idealnya gitu ya. Ya, cuma yang bikin problem itu kan ketika arahnya udah beda, arahnya udah kompetitif. Oh, arahnya betul, arahnya pasti ke kompetitif. Kompetitif. Nah ini yang sudah keluar rel, keluar jalur. Ya kan? Jalurnya itu tujuannya apa sih? Tujuannya kan memang kesempurnaan untuk kebaikan anak-anak kita itu. Tapi kalau sudah itu ada kompetitornya, pembandingnya, orang tua A, si A, orang tua B, orang tua C, mereka bla 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 bla, sehingga itu menimbulkan satu perubahan-perubahan psikis, menjadi merasa kurang, kecemasan, rasa bersalah. Nah ini yang harus dievaluasi, betul nggak mendidik anak, parenting itu
parentingnya dia itu bener nggak kalau sudah mulai stres, sudah mulai emosi, sudah mulai burn out itu. Nah, coba dikembalikan ke tujuannya lagi, ya kan? Tujuannya lagi gitu. Ya, kita tidak memungkiri sekarang ini kan memang komunikasi antar orang tua itu sudah sangat ini ya, tanpa batasan ya. Ya, apalagi di grup, belum yang japri. Sering sharing-sharing juga di grup itu sharing, Pak. Ya kan? Di grup-grup tuh malah jadi tekanan mental beneran loh ini gitu. Pak. Bikin kayak merasa bersalah, aku kok belum bisa jadi yang kayak itu ya gitu. Ya, terlebih kan juga para ahli-ahli parenting itu, mereka seringkali memberikan contoh dirinya sendiri. Kalau saya dengan anak saya itu bla 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 gitu. Sehingga orang tua itu jadi bukannya termotivasi gitu loh, malah kadang-kadang menimbulkan dia sendiri nggak percaya dengan dirinya sendiri bahwa dia itu bisa mendidik anak. Dan perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah gitu. Aku belum seperti itu. Gitu. Nah, ya makanya kalau ada parenting di sekolah yang ahlinya atau pembicaranya itu mencontohkan dirinya mendidik dengan kepada anak-anaknya, idealnya gitu ya tinggalkan aja. Artinya tinggalkan itu jangan dipakai gitu loh, nanti tidak stres sendiri gitu loh. Karena mungkin dia ya bisa jadi bumbunya banyak ya, bisa jadi karena dia punya kesempatan gitu loh. Dan ada ilmunya kan? Ya, dia punya ilmu, ada kesempatan. Ya, sehingga bisa saja itu terjadi pada dia dan mungkin didukung oleh banyak hal gitu loh ya. Betul. Di keluarga itu didukung oleh banyak hal. Saling support ya. Nah, saling supportnya. Dengan suami atau dengan pasangan, dengan keluarga yang lainnya. Betul. Padahal dalam satu keluarga itu kan tidak bisa disamakan itu ya. Kondisinya itu loh. Oh, iya kan? Ada yang bapaknya kerja di luar kota, seminggu sekali pulang. Ada yang bapaknya di rumah, ibunya yang kerja. Ada yang dua-duanya kerja. Jadi tidak bisa standarnya idealnya parenting itu tidak bisa. Jangan pakai itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu ya mendidik anak gitu aja sudah. Sebaik-baiknya. Oke. Nah, inilah perlunya sebuah apa ya, kebijakan aja, bijaksana gitu dalam mendidik anak gitu loh ya. Kalau enggak nanti kita sendiri yang kena, orang tua yang kena. Iya, betul. Ya, apalagi kalau misalnya memang kadang-kadang ini ya, sekolah itu menumbuhkan sikap kompetitif. Betul. Antar orang tua, antar anak gitu loh. Ya sebenarnya orang tua nggak perlu dikompetitif gitu, tapi ketika si anak ini dikompetitifkan, orang tua itu jadi kompetitif gitu loh. Masing-masing dari orang tua itu ikut kompetitif juga. Didikannya itu gimana ya, anaknya kok sampai menang ini kompetisi ini, nah, kompetisi sains. Nah, itu dan kan di sekolah kan dimunculkan anak ini prestasinya ini dan terlalu besar-besarkan. Itu dampaknya anak satu yang berprestasi, yang lainnya itu jadi down semua gitu loh. Kan malah merugi sebenarnya sekolah-sekolah yang mengunggulkan kompetitif itu. Enggak memotivasi. Itu justru malah membuat down. Namanya anak ya, anak itu siblingnya, kecemburuannya. Siblingnya, sibling rivalry. Jadi rivalnya itu kan teman-temannya sekolah. Iya kan? Jadi kecemburuan terhadap prestasi temannya itu sangat besar. Jadi sebenarnya kalau sekolah itu mengunggulkan kompetisi, itu sebenarnya tidak menguntungkan untuk anak yang lain. Yang diuntungkan yang itu saja. Yang berprestasi satu orang, dua orang itu saja. Misalnya satu kelas isinya 40, yang dua berprestasi, yang 38 itu down semua. Dan jadi kadang mau ini ada apa ya? Ada audisi dulu gitu misalnya, ada penyaringan di awal tuh, ya udahlah nanti paling dia kok. Jadi jadi seperti itu. Itu kan wujud dari ketidakpercayaan diri mereka. Dan semakin iri anak, itu bukannya dia malah lebih baik, dia bikin troublemaker. Apalagi anak-anak yang berpotensi trouble gitu loh.
di rumah sudah nggak dihargai orang tua, di sekolah nggak dihargai guru-gurunya, di sekolahnya nggak dihargai, troublemaker. Jadi masalah. Jadi anak-anak yang bermasalah bisa jadi karena itu. Jadi karena itu. Ya makanya kembali ke topik kita ya. Jadi gambaran orang tua sempurna. Gambaran orang tua sempurna itu ya bikin tertekan. Makanya dikembalikan kepada tujuan awal gitu loh, mendidik anak ini tuh sebenarnya apa tau gitu loh. Pencapaiannya apa gitu ya Pak? Ya pencapaian secara individu saja, ya kan. Kita anak kita itu mau jadi apa gini, oke sudah ini aja. Kan nggak perlu dibandingkan dengan yang lain. Nanti kalau bandingkan sepadan nggak apa-apa. Oh anakmu kelas prestasinya 7, oh saya 6,5. Wah besok lagi 7, yang lain 6,5 lagi. Ya itu kan enak gitu loh. Kalau yang satunya anakmu berapa 7, wah anakku kemarin 10. Wah udah dong. Jadi wah, kenapa ya saya ya? Gini loh, perasaan bersalah dan merasa gagal menjadi orang tua itu tuh yang berat. Kayaknya melihat gambaran di ini ya Pak ya, di media sosial tuh, wah parentingnya dia, apalagi kalau ada artis yang parentingnya bagus, aku belum bisa seperti itu gitu kan perasaan. Nanti bagaimana mengatasi tekanan menjadi orang tua yang sempurna, yang bikin kita resah, bikin merasa bersalah, bahkan merasa gagal menjadi orang tua? Jangan kemana-mana, karena Bincang Psikologi akan segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10. Program Bincang Psikologi yang masih bersama Anda, persembahan TV 10, ada saya Carla Ratna dan psikolog kita Pak Setio Purwanto. Di episode kali ini kita sedang membahas tentang tekanan menjadi orang tua yang sempurna. Nah, tadi waktu jeda kan saya ceritakan ya Pak ya, ada tuh gambaran artis yang nggak bisa seperti parentingnya dia, kalau emosi seperti parenting artis yang satunya, gitu ada seperti itu. Itu kan berarti kan tekanan ini ya Pak ya, yang membuat dia tuh merasa bersalah dan merasa gagal menjadi orang tua. Nah harusnya bagaimana Pak kita menghadapi perasaan atau tekanan ini, merasa belum ideal itu kan kita merasa wah aku jadi orang tua tuh harusnya seperti dia ya, gambarannya seperti media sosial kan seperti itu. Itu kita harus bagaimana Pak? Iya, yang jadi problem dari pendidikan itu kan karena ada kompetisinya itu loh. Jadi membandingkan. Dan juga itu kan dalam dunia pendidikan tuh kayak setiap sekolahan tuh kan memang untuk membranding sekolahnya, siswanya tuh berprestasi semua karena sekolah di situ kan memang salah satunya itu gitu ya. Dan itu kan berdampak pada orang tua. Jadi orang tua yang anaknya tidak berprestasi itu ikut-ikutan stres. Karena karena kalau anaknya wow, itu orang tuanya itu juga terangkat jadi wow gitu. Nah, ketika anaknya tidak wow, orang tuanya jadi whack gitu. Ini yang bikin orang tua ini salah di dalam mendidik anak. Iya kan? Kenapa salah? Salah, kenapa kamu mendidik anak kok stres? Stresnya orang tua itu sudah tanda nyata bahwa cara pendidikanmu salah. Seharusnya mendidik anak itu enjoy, happy, bahagia, itu benar berarti. Oh, berarti kalau kita happy dalam mendidik anak, itu berarti malah yang benar. Yang benar. Gak usah terlalu banyak aturan-aturan yang ribet gitu ya Pak? Enggak, artinya gimana? Ketika anak tidak berprestasi, ketika orang tua dianggap tidak sempurna, dianggap gagal kalau anak tidak berprestasi, itu ya tetap enjoy gitu loh. Karena segini loh, bahwa begini, ini kan pendidikan anak, gitu, bukan pendidikan orang tua gitu loh, ya kan? Nah, objeknya itu adalah anak. Nah, sedangkan anak itu nggak bisa dibanding-bandingkan. Dia punya individual differences, punya perbedaan yang tidak bisa dibandingkan anak satu dengan yang lainnya. IQ saja itu bisa berbeda-beda, karakter emosionalnya itu bisa berbeda-beda. Pendidikan yang benar itu adalah mengembangkan apa yang ada di dalam potensi anak, bukan menyamakan potensinya sama semua.
Nah, itu pasti pendidikan yang menyesatkan. Karena anak dipaksa, dia bakatnya di A, dia harus sama dengan temannya dia yang bakatnya di akademik. Nah, itu akan menjadi problem. Dan orang tua pasti problem, orang tua pasti stres. Karena apa? Kenapa anak saya di akademik kok nggak bisa? Padahal saya sudah ini push gitu ya, push, pakai les macam-macam dan biayanya apa untuk pendidikan anak ya nggak main-main gitu loh, sampai disekolahkan di sekolah yang berbayarnya dan itu berbayarnya mahal. Tapi kok anaknya masih seperti ini, biasa-biasa aja gitu. Tidak ini menonjol. Tidak menonjol. Nah, jadi kita harus mengevaluasi ya. Tujuan dari mendidik anak ini apa sebenarnya gitu kan. Kalau tujuannya benar, pasti langkah ke depannya itu benar. Jadi kalau tujuannya ini anak ini adalah amanah dari Allah, gitu kan. Ini amanah dari Allah. Saya tugasnya hanya mendidik. Selebihnya ya terserah Allah saja. Mau menjadikan anak ini pintar, mau biasa saja, mau ada yang kurang. Yang penting saya udah maksimal gitu loh. Jadi ini urusannya itu sendiri gitu. Sehingga orang tua dianggap yang lain tidak sempurna. Ya nggak apa-apa kamu menganggap. Yang penting saya sudah berusaha maksimal. Karena niatnya dia memang tidak untuk mencari anggapan wow. Tidak mencari. Ini harus diluruskan dulu ya Pak ya, berarti. Jadi niatnya ini ya oke lah. Kamu nilainya 7 enggak apa-apa. Bagi mama, bagi ayah, itu yang sudah penting pencapaian kamu sudah belajar. Jadi orang tua pun kadang-kadang yang bikin stres itu kan karena orang tua terlalu fokus pada prestasi ya. Betul. Dan prestasi itu kan hasil, bukan proses. Ekspektasinya tinggi Pak. Nah, ekspektasi yang tinggi itu kan lebih pada hasil kan. Jarang yang ke proses gitu. Coba kalau orang tua fokusnya ke proses. Yang penting kamu belajar nggak, kamu nilai kurang nggak apa-apa. Aku menghargai kamu belajar itu aku menghargai dan aku bangga. Sehingga anak akan termotivasi gitu loh. Oh justru termotivasi ya Pak ya? Ya termotivasi kalau dia dihargai kan gitu. Dihargai proses belajarnya itu loh, bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Iya kan? Dan orang tua juga nggak stres amat dengan hasil yang kurang, dengan hasil yang tidak maksimal, itu nggak stres orang tua. Biasa aja. Dia fokusnya pada prosesnya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian juga orang tua ini inilah self compassion ya. Jadi itu, mengasihi diri sendiri. Gitu. Mengasihi diri sendiri. Jangan sampai lah didik anak sudah keluar uang stres lagi kan ini sudah jatuh ke himpit. Betul. Iya kan? Loh, biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua itu nggak sedikit loh, apalagi yang sekolah di swasta. Apalagi yang pakai IT itu kan biayanya nggak murah. Masih tambah les itu tadi. Nah, les itu kan nggak murah. Sudah biayanya mahal, stres lagi. Double ya? Iya itu. Sudah mengeluarkan banyak tapi Anda masih stres, itu berarti malah justru tidak sehat gitu parentingnya. Nah, parentingnya pasti tidak sehat. Ya. Maka orang tua itu harus mengevaluasi. Apakah saya stres ya mendidik anak ini? Nah, kalau iya, coba dievaluasi lagi. Sudah betul nggak tujuan saya mendidik anak? Niat saya mendidik anak itu sudah betul belum? Kalau masih salah, ya harus segera diperbaiki. Kalau enggak, kalau ini berkelanjutan sampai efeknya ke anak. Ke anak. Oh. Kasihan kan? Iya betul. Aku itu sudah jemput kamu, ngantar kamu, membiayai kamu, tapi kamu memalukan mama. Jadi anaknya gimana coba? Persis Pak. Iya betul. Kan kasihan anaknya kan, dia sudah berusaha, sudah ini, sudah sekolah juga, sudah ini ikut les ini, ngikuti maunya mama, tapi ketika hasil tidak memuaskan mama, anak ini jadi stres. Nanti kedepannya anak ini jadi cemas, takut. Ujian udah takut duluan lah, gimana mau ujian berhasil kalau dia sudah dihantui oleh kegagalan. Nanti aku dimarahin mama kalau aduh kak gimana ya gitu. Nggak bisa ngerti. Sampai kadang ada anak loh yang setelah ngerjain tes
Itu sampai masih kepikiran, aduh tadi tuh salah loh, ini loh. Padahal kan harusnya ya sudah gitu ya. Ini masih kepikiran sampai ini nggak doyan makan sebelum hasilnya keluar tuh sampai itu salah satu efeknya ya Pak, parenting yang tidak baik. Parentingnya pasti salah. Pakai teori apapun parentingnya pasti error, salah. Ukuran keberhasilan parenting itu anak enjoy, orang tua enjoy. Ukurannya itu ya Pak. Waduh, lihatnya ukurnya dari situ, bukan dari anakmu prestasinya seperti apa. Orang tua. Karena harus perhatikan kesehatan mental anak juga. Kamu belajar ya nak, sungguh-sungguh ya nak. Mau ke sekolah disambut pulang, aduh, alhamdulillah udah pulang, capek ya nak, ayo makan dulu. Disambut seneng. Bukan ditanya tadi ngapain di sekolah? Tadi bisa ngerjain nggak? Bisa ngerjain nggak? Ya makan belum sudah ditanya. Ini error gitu. Itu parenting apapun gagal total. Iya kan? Iya, ini benar-benar harus diluruskan ini ya, sahabat TV 10. Jadi mungkin sebaik apapun standar yang di ini, tapi kalau anak Anda sampai kesehatan mentalnya terganggu, sampai tidak bahagia, itu berarti memang ada sesuatu gagal gitu ya, ilmu parentingnya. Orang tua itu harus pandai-pandai untuk ini, kalau mau ini ya, menjadi orang tua sempurna ya. Orang tua sempurna itu pandai ini menghargai anak. Pandai menghargai anak. Apapun. Nah, anak dia itu kita hargai lah. Ketika dia cerita, coba hargai dia. Apa? Mendengarkan. Fokus. HP taruh dulu. Nah, itu orang tua yang sempurna gitu. Anak hasilnya kurang maksimal. Bagaimana orang tua bisa menghargai hasil yang tidak maksimal? Apa yang harus dihargai? Itu orang tua tuh tahu hal-hal seperti itu. Nah, itu orang tua sempurna itu. Seperti itu justru ya Pak? Tidak harus sesuai standar A sampai Z? Enggak. Kemudian juga bagaimana orang tua itu bisa menjalin kasih sayang. Menjalin kasih sayang dengan anak. Kalau menjadi orang tua sempurna loh ya. Jadi kan antara anak dan orang tua itu ada silaturahminya, ada sambungan kasih sayangnya. Seapapun, keadaan apapun anak itu, rasa sayang itu jangan sampai putus. Kadang kan jengkel. Nah, jengkel itu putus tuh. Nah, itu orang tua nggak sempurna itu. Nah, itu udah nggak sempurna. Apapun anak itu kasih sayang tetap ada. Jadi memperlakukannya pun dengan kasih sayang. Sedang marah pun tetap. Ya, nggak boleh ininya putus sama anak. Kasih sayang. Gitu ya, sahabat TV 10. Nah, tadi yang standarnya, waduh biar kayak ini parentingnya, biar kayak itu. Ternyata tidak, karena prakteknya tidak semua anak itu sama ya Pak ya. Kita juga memperlakukannya tidak sama. Intinya pokoknya kuncinya seperti yang disampaikan oleh Pak Setio, Anda enjoy, anak enjoy. Itu baru namanya parenting yang sukses. Ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri tema kita hari ini Pak? Iya, jadi kalau kita menjalankan pendidikan itu niatnya adalah karena menjalankan amanah dari Allah, itu pasti enjoy, karena ada keikhlasan, keridhaan, dan ada ide-ide kreatif untuk bagaimana mendidik anak. Itu yang. Jadi anak-anak itu lebih membutuhkan orang tua yang hadir secara emosional dan fisik daripada yang sempurna. Yang jelas kalau kita mengurangi tekanan untuk menjadi orang tua sempurna, ini adalah langkah penting untuk kesehatan mental Anda dan untuk membangun hubungan yang sehat dengan anak. Nah, itu kuncinya. Baik, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Terima kasih juga sahabat TV 10 sudah membersamai kita selama kurang lebih 30 menit. Saatnya saya, Carla Ratna, psikolog kita Pak Setio Purwanto dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa nomor WhatsApp yang tertera di layar ini Anda bisa manfaatkan untuk curhat gratis. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.